Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Hilda Asri Widyastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 dari Universitas Negeri Malang. Berikut video uji kinerja saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke. Beberapa duduknya kayaknya kurang nyaman ya. Boleh diatur menghadapnya ke depan. Terima kasih yang sudah menghadap ke Ibu. Enak nggak duduk kayak gitu? Ini hadir semua nggak? Enggak. Siapa yang tidak? Kenapa? Kita lakukan review. Apa sih yang sedang kita pelajari? Apanya? Alami buatan. Jenisnya ada apa aja? Apa aja tuh? Warna. Penyedap rasa. Oke. Siap? Harus siap, insya Allah. Oke. Waduh. Oh my god. Apa nih? Wow. Oke. Kita kan tahu ya kalau benda-benda ini tuh diharamkan. Tapi kenapa masih dikonsumsi ya? Apa efek yang ditimbulkan dulu deh? Bakalan fight dan tidak sadarkan diri. Akan tidak sadarkan diri. Addicted. Oke, addicted ya. Itu teh bahasa Indonesianya berarti ketagihan ya. Nah, kecanduan, ketagihan gitu. Bahkan pernah dengar cerita orang mabuk kayak gimana? Atau Oke. Jadi yang sedengar saya kalau orang mabuk suka ngelantur gak jelas, terus biasanya digunain apa gitu ya buat ngungkapin kejujuran secara jujur. Bagaimana dengan produk ini? Tapi itu Betul, ada alkoholnya kan? Tapi ada apa? alkoholnya dari fermentasi. Iya dari fermentasi ya. Betul. Berarti sama ini. Loh, berarti selama ini kita kan konsumsi benda haram dong. Enggak kan itu di bawah berapa persen gitu, ada beberapa persen yang diharamin. Terus kalau di bawah itu bakal nggak apa-apa masih halal gitu. Oke, kita lihat ya. Kalau tadi kan berarti berdasarkan pengetahuan kalian. Tapi kalau ibu tanya sumbernya dari mana, kalian paling jawabnya apa? Dalil. Ortu apa? Dalil. Masya Allah. Oke. Baiknya kalau kalian menyatakan sesuatu, jangan lupa cantumkan sumbernya. Nah, ini dari hasil penelitian, jurnalnya nanti ibu share ke kalian ya. Ini bahkan sampai diterbitkan di International Journal of Food Science and Nutrition. Volumenya ada, halamannya ada, tahunnya ada. Kalau kalian menemukan kata etanol, itu tuh tetap termasuk jenis alkohol ya. Ini katanya kan kalau kita buat tape atau makanan yang beralkohol, pasti ada masa fermentasinya kan. Dan kalau kita lihat, ternyata semakin lama kadar alkoholnya gimana? Makin tinggi, betul. Nah, kalau tape gimana? Kan tape itu biasanya kita satu hari sampai 2 hari. 2 hari sih paling full ya kan? Nah, berdasarkan jurnal ini, kadar alkohol dalam tape mencapai 2,707, hampir setara dengan bir. Nah, semakin lama prosesnya, rasanya memang akan makin manis dan agak asam-asamnya kan ya. Terus ada nyerangnya itu alkoholnya. Tapi berdasarkan fatwa MUI, jadi sudah didiskusikan ini oleh para ahli, tape itu termasuk air tape, tidak termasuk khamar. Kecuali apabila bukan gitu. Nah, yang jadi haram kalau misalkan kita buat minuman keras dari perasan air tape. Jadi standar disebut khamar itu kalau kadarnya sudah 1%. Gitu.
Terus sedikit informasi tentang alkohol. Kalau gitu, kenapa level senang mengkonsumsi tape dengan alkohol beda? Pernah dengar orang kecanduan peyem? Kejar apa? Peyem, tape? Belum kan? Tapi kenapa kita mendengar istilah kecanduan alkohol? Ya Pak. Kenapa sih dikonsumsi terus-terusan? Jawabannya tadi berhubungan dengan jawabannya Kai. Apa coba? Karena adiktif. Betul. Jadi zat adiktif itu adalah zat yang membuat ketagihan. Oke. Nah, apa sih manfaat mempelajari materi ini? Menurut kalian apa? Kenapa harus mempelajari materi ini? Supaya kita tahu dan menambah pengetahuan kita, memperluas pengetahuan kita. Oke, bagus. Nah, ini berhubungan dengan alkohol tadi ya. Kan kita tahunya alkohol negatif atau misalkan ya ada sih alkohol yang bisa dimakan ya kan. Tapi sebetulnya bukan hanya urusan perut. Ternyata alkohol itu atau bir ya, itu awalnya itu minuman obat. Bahkan buktinya ada di tulisan di Mesir kuno 1600 sebelum Masehi. 1 Masehi, kita sekarang 2022, itu hitungannya Masehi. Jadi start Masehi itu ya dari tanggal 1 ini 1600 sebelum Masehi gitu. Jadi sudah lama sekali gitu. Bahkan di tulisan Mesir ini ada isi 100 resep pengobatan pakai bir. Sementara sekarang bergeser ya. Jadinya justru orang berobat karena bir. Kan sedih ya. Gitu. Oke. Betul ya tadi kita akan memperluas pengetahuan tentang zat adiktif. Apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Cuk. Itu menjelasin jenis-jenis zat adiktif ke orang-orang. Betul, menjelaskan jenis-jenis zat adiktif. Sofi? Menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan benar-benar. Oke, menjelaskan dampaknya. Tahu jenis, tahu dampak. Selanjutnya siapa lagi? Kiki? Dapat menganalisis upaya menjaga Diri. dari bahaya zat adiktif dan kesehatan dengan baik. Terus yang terakhir? Rifla? Kita presentasiin hasil penyelidikan kita, dari hasil penyelidikan jenis-jenis zat adiktif kita, terus dampak sama upaya buat apa sih ngejaga diri biar gak ketagihan. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Berikutnya apa yang akan Ibu nilai? 1. Pengetahuan kalian. Kan tadi dapat memperluas pengetahuan hari ini Bu. Oke. Nanti akan dilakukan tes ya, soal esai sebetulnya, esai dan PG itu di Google Form. Sudah di-share ya di grup. Nanti dikerjakannya di akhir. Lalu untuk sikap, 2 aspek ini yang akan Ibu nilai, kerjasama kalian dan tanggung jawab. Lalu untuk keterampilannya, Ibu lihat kemampuan kalian nanti mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, lalu mengkomunikasikan hasil diskusi. Siap? Siap. Ya. Silakan buka tautan. Tautan itu linknya, link di grup WhatsApp. Scan QR code di LKPD. Sudah dibaca belum? Ini kan sudah Ibu kirim ya, yang ini. Sekarang kalian boleh skimming LKPD-nya. Terus jangan lupa nanti scan QR code-nya ya, kalau misalkan ada yang belum membaca. Kalau gitu 3 menit bacanya skimming, lalu tentukan, bisa? Oke, silakan. Apa ini? Sahab 200 charger. Ya Allah, biar kamu ngapain? Gimana? Udah baca 3 beritanya? Sudah. Gimana? Ada yang tertarik? Maka kita cari Morfin, kita morfin. Kalian morfin, yakin? Yakin. kita kafein. Kalian kafein. Kalian? LSD, oke, baiklah. Ini kelompok Rila gimana? Safanya kan nggak ada. Safa katanya tadi itu kan pas bawa HP kan ke sana, terus dia ngechat apa yang bisa aku bantu nanti kalau misalnya bikin PPT apa bisa aku bantu online.
Jadi meskipun berdua, bantunya online. Ya. Canggih banget. Canggih. Nah, setelah kalian memilih, halo, Ya sih, Bu. setelah kalian memilih permasalahan, mari kita buat rumusan masalahnya. Setelah kalian baca artikel tadi, ada permasalahan apa saja yang kayaknya perlu ini untuk dibahas? Kiki, Mengapa kita bisa kecanduan terhadap boleh. Begitu. Ya. Ada lagi? Rila, Bagaimana ciri-ciri orang kecanduan kafein? boleh. Bagaimana ciri orang yang kecanduan kafein? Tadi kalau morfin, misal mau pakai bahasanya Rila, boleh. Tinggal ganti dengan morfin. Sachi, Yang pertama, bagaimana dampak yang kita dapatkan ketika kita mengonsumsi oksigen? oke. Bagaimana dampak yang didapatkan ketika mengkonsumsi hal tersebut? Boleh. Kalau kita ngomongin dampak, apakah selalu sesuatu yang negatif? Iya. Ada positifnya. Ada positifnya. Ada positif, ada negatifnya, betul ya? Kayak 2 mata koin. Terus ada lagi? Rila lagi. Bagaimana cara kita agar tidak kecanduan kafein? Bagaimana cara agar tidak kecanduan kafein? Oke, kalau begitu silahkan berdiskusi. Kita PPT bukan? Terserah. Nanti di presentasi ini mau apa? Tapi aku nggak pernah. Tidak pakai KPD. Ya, aku ada. Ayo, saya kira. Oke, kalian bagian apa? Ini gimana? Bagian ada bagian Ngerjain LKPD, nanti kita bantuin Daniel juga buat ngerjain PPT-nya. Jangan lupa nanti dikirim ke sini ya LKPD nya. Aduh, udah mulai Maka alat itu bisa membuat kita Kecanduan. kecanduan. Ini dulu guys. Nama zat adiktif itu, zat yang adiktif itu Buka belajar dulu. ya. Ayo, sama lagi. Oke. Ya, dari kebalik coba lihat. Nah, kalau berdasarkan jenis itu dia masuk narkoba, psikotropika atau zat psikoaktif lagi. Oh iya. Iya, benar. Lagi masuk narkotika. Jadi lagi aja ya. Memiliki kafein itu kan menyebabkan kecanduan. Kan dapat berkaitan sama asetil. Aku fokus, berarti Jason sama ini kita yang lagi kecanduan. Lagi kan Harus pas selesai. Jawaban yang kedua itu ada seorang kecanduan kafein. ada salah yang namanya obat. Jadi kan dosisnya banyak ya. Jadi dosisnya benar segini benar. Oh iya. Bagus. Sudah sampai bahas dosis yang Mau tahu Itu bisa dimulai. Segini. Aku kalau misalnya Nah ya, bagus tulis sumbernya. nanti aja ibu udah Boleh nggak? Boleh banget bikin daftar pustaka. itu alorok ya Disukaan itu yang ini. Kayak pokok yang di vokalis gue. Iya. Ada dong yang di poka-poka itu. Kalau saya untuk tanya apa? Ini ada di sini bukan daftar ya. Ya, sudah sampai mana? Sudah beres? Sudah. Oke, kita coba putar dulu aja ya. Oke. Yang pertama tampil, glasses. Oke. Pas ya, kalian sudah beres. Berikutnya, Rawar, papi. wah, Yes.
Pas banget. Papi. Oke. Berarti yang terakhir adalah Raul. Oke. Sip. Kalau begitu silakan siap-siap ke depan kelompok glasses. Ya, oke. Sekarang kita mulai presentasinya. Di depan juga sudah siap ya. Yang lain grupnya silakan diatur. Berhenti mengerjakan dulu. Perhatikan pertanyaan presentasi ya. Oke, Rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau kelompok ILS akan mempresentasikan tentang zat adiktif, yaitu salah satu zat adiktif yaitu morfin. Kelompok kita terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya, Sofi. Yang selanjutnya saya Hana Dani, saya Regina, Dan saya Syukra. Selanjutnya ada rumusan masalah yang sudah kita tetapkan. Yang pertama, mengapa morfin dapat membuat kita kecanduan? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang kecanduan? Yang ketiga, bagaimana dapat dampak orang yang menggunakan morfin dengan jumlah yang berlebihan atau banyak? Dan yang terakhir, bagaimana cara mencegah hal tersebut terjadi pada diri kita maupun orang lain? Yang pertama, mengapa morfin dapat membuat kita kecanduan? Karena penyebab utama dari kecanduan adalah perubahan yang terjadi pada otak. Morfin bekerja pada saraf dan otak, sehingga tubuh tidak merasakan rasa sakit. Morfin dapat menyebabkan ketergantungan, terutama pada pasien yang menggunakan morfin dalam dosis yang besar. Kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang kecanduan? Jadi pada seorang yang terkena morfin ada ciri-cirinya seperti pupil terdilatasikan, sering mengantuk, berbicara tidak jelas, kurang fokus, serta napas gagal. Lalu, bagaimana dampak orang yang menggunakan morfin dengan dosis yang lebih? Efek samping yang membahayakan bagi penyalahguna morfin adalah mual, muntah, ngantuk, berkeringat dan henti, merasakan sakit pada otak karena menyerang saraf otak, membuat suasana hati mudah berubah-ubah dan tidak nyaman, mudah tersinggung, timbulnya insomnia, kinerja otak akan melemah. Dan yang terakhir, bagaimana cara mencegah hal tersebut terjadi, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain? Penanganan kecanduan morfin harus dilakukan sedini mungkin. Bahwa penderita berkonsultasi dengan dokter kesehatan jiwa menangani masalah adiksi. Dokter biasanya akan memberikan terapi obat-obatan sebagai pengganti morfin dengan dosis yang dikontrol. Fun fact, dosis morfin berikut ini adalah dosis penggunaan morfin untuk dewasa 5 sampai itu dosis standar. Dosis standar untuk dewasa 5 sampai 20 mg setiap 4 jam. Anak usia 1 sampai 5 tahun 5 mg setiap 4 jam. Dosis maksimalnya adalah 30 mg. Untuk anak usia 6 sampai 12 tahun 5 sampai 10 mg setiap 4 jam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kan dipakai? Ya, oke. Terima kasih kelompok iGlass. Gimana dari kelompok lain, ada yang memberikan masukan atau apresiasi? Gimana? Untuk apresiasinya untuk iGlass ini udah bagus banget. Itu udah bagus banget, PPT-nya neon-neon gitu, terus udah bagus banget presentasinya, dan yang poin-poin juga sangat terpercaya ya sumbernya. Oke, terima kasih. Dari saya dari Yasmin ada tambahan? Tambahan dari saya kurang lebih sama seperti Nggak ada tambahan. Dan ntar beres. Dan PPT juga lucu, imutnya beres. Terus ada stresnya ya. Terus kalian kreatif, keren. Dari kelompok Poppy? Ada Mas Gani, silahkan. Aku coba bilang, kayak mirip-mirip sih kayak mereka kan.
Copy paste bro. Dulu kan kayak aku lalu ada perfectnya Oh, berarti sudah baik ya kelompok ini. Terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasinya. Silakan kembali. Terima kasih. Terima kasih, love you. Ya, selanjutnya Papi silakan siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok Fakih ingin menjelaskan zat aditif ya, yaitu LSD. Kemudian, apa itu LSD? Lysergic acid dietilamid merupakan halusinogen yang sangat kuat. Narkotika ini dibuat secara sintetis dari asam lysergat yang ditemukan dalam agar, jamur tumbuh pada gandum hitam dan biji-bijian lainnya. LSD diproduksi dalam bentuk kristal lalu dicampur dengan bahan aktif lainnya atau diencerkan sebagai cairan untuk diubah menjadi bentuk yang dapat dicerna. Narkotika ini tidak berbau, tidak berwarna dan rasanya agak pahit. Zat ilegal ini dibuat dalam berbagai bentuk, dan yang paling umum adalah kertas tinta, yang mana LSD direndam pada lembaran kertas penyerap dengan desain warna-warni yang dipotong kecil. Bentuk lainnya adalah kertas tipis, tablet kecil yang disebut microdose atau kapsul, cair pada gula batu, dan bentuk cair putih. Efek mengkonsumsi LSD. Efek positifnya menjadikan obat untuk bersenang-senang, rekreasional maupun mencari ketenangan atau meditasi, serta dapat meningkatkan fokus dan meningkatkan IQ. Ya. Jadi emang udah diuji juga sama di Harvard gitu. Nah, efek negatifnya halusinasi, persepsi visual yang terdistorsikan, psikosis parah. Rumusnya ada masalah. Yang pertama, ada mengapa orang tersebut bisa kecanduan LSD. Kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang kecanduan LSD. Ketiga, bagaimana dampak yang didapatkan ketika mengonsumsi LSD. Keempat, bagaimana cara agar kita tidak mengonsumsi LSD. Rumus asal yang pertama, mengapa orang tersebut bisa meminum LSD? Meskipun diberi gulungan narkoba, tetapi lysergic acid dietilamid tidak menyebabkan ketagihan atau ketergantungan, tetapi menyebabkan efek halusinasi intens diperoleh karena LSD mempengaruhi interaksi antara sel otak dengan serotonin, suatu hormon di otak yang berpengaruh terhadap mood, persepsi, emosi, serta perasaan senang dan euforia. Karena efek samping ini, para penggunanya sering menggunakan LSD secara berulang-ulang untuk memperoleh reaksi serupa. Bagaimana sih ciri orang yang kecanduan LSD? Selanjutnya, ada bagaimana dampak yang didapatkan ketika mengonsumsi LSD. Selain dapat mengubah persepsi seseorang, LSD juga dapat menyebabkan berbagai macam keluhan fisik. Antara lain yaitu adalah sakit kepala, mual muntah, berdebar-debar, atau detak jantung tidak teratur, aritmia. Bagaimana cara agar kita tidak mengonsumsi LSD? Beberapa cara yang bisa diterapkan untuk menghindari LSD yaitu dengan mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan keputusan, memilih pergaulan yang baik, dan terampil menolak tawaran narkoba. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks semua. Bagus. Ya, silakan kelompok lain untuk memberikan apresiasinya. Halo. Bicara si ibu nggak ada tulisan. Saya hebat
Kalau dari saya udah keren banget, udah terperinci juga, udah jelas. Kira-kira Kasih, ya. Udah keren banget, udah keren banget. Berarti ya Kak. ya boleh berikan apresiasi tepuk tangan. Kalau begitu berikutnya kelompok terakhir silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengapa rumusan masalah yang pertama itu mengapa orang tersebut bisa meninggal? Biasa menjual. Oh ya guys, sebelumnya pas kalian bingung gak sih orang tersebut tuh siapa? Jadi kan tadi dikasih Kita ini kan. jadi kan tadi di LKPD itu dikasih QR code gitu, terus pas di scan muncul artikelnya. Nah, artikelnya tentang apa nih? Wow, orang ini meninggal setelah mengkonsumsi 200 cangkir kopi. Nah, kenapa sih orang tersebut bisa meninggal? Karena dia itu mengkonsumsi kafein yang terlalu banyak. Ya guys, karena kita tuh ada masih maksimal konsumsi kafeinnya per hari. Mengkonsumsi kafein. Ya. Dan dia tuh mengkonsumsinya lebih dari itu, bayangin ya, sekali 200 cangkir kopi. Ada bagaimana ciri-ciri orang yang kecanduan kafein. Ada sembelit, ada sakit kepala, ada depresi, ada tremor. Nah, gimana sih dampak jika kita kecanduan kafein? Jadi dampaknya pertama ada gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan ini ada banyak. Di antara lainnya ada peningkatan tekanan darah. Jadi tekanan darah kita itu naik, jadi kayak jantung kita berdebar. Terus habis itu kita jadi cemas. Kemudian Bagaimana cara agar kita menghentikan kecanduan kafein? gimana tuh? Pertama, ada mengkonsumsi kafein yang cukup sesuai standar perharinya. Yang kedua, pastikan beberapa banyak kafein. Ketiga, bertahan dari sakit kepala. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Karena kita tuh tidak suka kurang air putih dan kurang minum air putih. Jadi kita tuh harus minum lebih banyak air putih. Terus selanjutnya ada perlahan melepaskan diri dari kafein. Jalankan pola hidup sehat, terus pola hidup bersih, kita perbanyak minum air, dan jangan mengkonsumsi kafein lebih dari standar. Ada satu ya idol, aku tuh pas waktu itu tuh, saya tuh pas waktu itu lihat resep Starbucks dia tuh, kan biasanya banyak kan kreasi yang share resep Starbucks yang biasa di itu tuh 8 shot americano no water. Wow, itu kayak wow. Terus kan saya bercerita itu kan kepada mama saya, kayak mama saya juga kaget, gak debar-debar itu dia dek, apa dia itu pasti jantungnya tuh pasti berdebar-debar kencang. Kalau misalnya ada juga orang yang apa sih mencoba resep itu, jadi kayak dia tuh bilang dia sharing gitu, dia pernah nyobain 8 shot americano, 8 shot espresso, no water, no sugar, no sugar. Dia tuh cerita kayak sehari-hari dia tuh jadi apa, si jantungnya kayak berdebar gitu, berdebar kencang, terus kayak cemas gitu dia nggak tenang. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Okay, next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok introvert, agak susah ngomongnya. Ya. Dari fokus banget. Oke, dari kelompok lain bagaimana? Ada apresiasi? Kiki?
Tanda-tandanya lucu, ada kopi-kopinya sangat cocok dengan kafein. Ya, dan bagus juga presentasinya meskipun kehilangan sama anggota, kalian tetap semangat gitu ya, jadi keren. Dari kelompok apa? Gani. PT-nya bagus. Lengkap dengan foto anggotanya. Emang? Aku menjelaskan ada warnanya lucu itu. Oke, akhirnya semua presentasi sudah selesai ya. Alhamdulillah. Hup. Oke, terima kasih. Ya, tadi bagus-bagus ya, baik dari PowerPoint-nya atau dari cara penyampaiannya. Percaya dirinya juga kalian juga sudah bagus. Meskipun ada tadi beberapa yang masih ada kebiasaan, tapi masuk perkembangan sih kata Ibu mah. Kalau sebelumnya kalian kayak gini ngejelasin kebanyakan, sekarang ke layar. Itu sudah bagus ya. Oke. Nah, mari kita perkuat materi pemahaman kalian hari ini. Oke. Betul ya, tadi sudah disebutkan penyebab utama dari kecanduan adalah adanya perubahan yang terjadi pada otak. Betul. Pengelompokan berdasarkan jenis ada 3, apa aja tuh? Narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Apa contoh narkotika? Sabu. Sabu, ganja masuk narkotika? Opium. Opium, heroin, bentar, opium, heroin, morfin? Iya. Di narkotika golongan. Ya, oke. Apa lagi? Oke. Oke. Kalau psikotropika, contohnya apa aja? Kelompok psikotropika tadi siapa? Kafein. Oh, masuk psikotropika itu? LSD. LSD, apa lagi? L? A, D. Beneran ada L, A, D? DOM. D, O, M. Ya, betul. Oke. Zat psikoaktif lainnya? Alkohol, apa lagi? Nikotin, kafein. Oke, good. Sekarang pengelompokan berdasarkan efeknya. Ada stimulan, depresan, halusinogen. Apa tuh bedanya? Yang stimulan tadi siapa? Stimulan. Oh, kayak itu biar jadi gak ngantuk gitu. Gak ngantuk. Terus utamanya meningkatkan aktivitas tubuh. Oke, kalau depresan? Menghambat aktivitas sistem saraf, pusat organ tubuh lainnya. Ya, kata kuncinya adalah menghambat. Oke. Biasanya identiknya membuat tenang. Halusinogen, ada kata halusinasi, berarti dia akan menimbulkan halusinasi. Oke. Tadi bagus ya, sudah terbahas juga morfin. Ini asalnya dari olahan getah bunga popi, tanaman opium. Kayak gini bentuknya. Getahnya yang diambil, betul. Berdasarkan jenisnya tadi termasuk narkotika ya. Ini memiliki efek sedatif, bikin tenang. Jadi kalau sedatif kalian dengar di dunia medis itu identiknya sama obat bius kan? Penenang, betul. Nah, karena ini nama lainnya juga depresan ya. Kalau penenang tadi sedatif. Oke. Nah, apa dia termasuk sedatif atau obat bius atau obat penenang? Karena dia menghilangkan rasa nyeri. Bagus, tadi sudah dibahas. Ini intensitas sakitnya sedang sampai parah. Misalnya sakit kanker, sakit jantung. Gimana caranya meredakan rasa sakitnya? Ini pakai morfin, gitu. Cara kerjanya, ini menghambat sinyal saraf. Kan dari berbagai macam jenis saraf yang dihambat adalah saraf yang mengatur rasa nyeri. Apa? Pertanyaan bagus. Nggak jadi kecanduan, asal tadi ada standarnya kan. Gimana caranya menghentikan morfin, Bu? Tadi sudah dibahas juga, cara menghentikannya adalah bertahap. Oke, selanjutnya LSD. LSD ini dia terbuat dari sari jamur, bagus. Jadi jamur-jamur yang menempel di gandum hitam dan biji-bijian ternyata dia menghasilkan asam lysergat. Apa yang membuat orang bisa kecanduan LSD? Sebetulnya kalau misalkan disebut sakau itu kurang tepat ya, karena tidak memunculkan rasa sakau itu. Tapi memunculkan rasa bahagia. Dan orang mengejarnya perasaan bahagia itu. Ingat film Escape Room? Yang bagian akhir kena cairan, terus semua jadi pusing gitu. Nah, terus ketawa-ketawa, betul. Yang horornya adalah ketika awalnya si zat tersebut masuk, muncul kan perasaan bahagia tadi. Tapi ketika kalian konsumsi lagi, anggaplah badan merasa sudah terbiasa.
Efeknya gimana? Tambah dosis. Tambah terus. Gitu. Nah, yang parah lagi adalah kalau munculnya bad trip. Bad trip itu bisa mendengar atau melihat hal-hal yang mengerikan. Nah, tadi upaya juga sudah dibahas ya. Ya, kalau karena kita bukan ranahnya, konsultasikan saja dengan tenaga medis profesional. Konseling kelompok boleh, karena biasanya kalau misalkan sama-sama pernah memakai, saling berbagi cerita kan, merasa punya teman, terus ngelihat yang satu bisa berhasil keluar dari jerat narkoba, biasanya yang lain ngerasa, oh, berarti saya juga bisa, gitu. Enggak gitu. Ya. Oke, selanjutnya kafein. Kafein itu dia termasuk zat psikoaktif lainnya, berdasarkan pengaruhnya dia termasuk stimulan, sudah dibahas ya tadi, ini dampaknya. Nah, menariknya adalah kenapa bisa sampai meningkatkan pembakaran kalori dan lemak? Negatifnya karena mengganggu pemprosesan glukosa. Kan waktu sistem pencernaan kita udah belajar kalau yang di proses pertama tuh glukosa, selanjutnya lemak, terakhir protein, gitu kan? Karena glukosanya ini terhambat, makanya lemak yang diubah. Nah, negatifnya lagi adalah tadi kan meningkatkan tekanan darah, ya kan? Ya negatif. Ya di sisi yang sama itu mendorong jantung bekerja keras lebih. Kalau tekanan darah tinggi berarti jantung pompa lebih keras dong. Gitu. Terus insomnia. Konsumsi kafein yang aman itu 200 sampai 400 mg per hari, 2 sampai 4 cangkir kopi. Kebayang sekali minum langsung 8 shot espresso. Wah, gitu. Tadi horor banget, Rila. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Agak gimana ya? Oke. Apa tuh? Boleh dilihat? Habis materi terbitlah ulangan. Siap-siap ya, siap-siap. Oke. Sudah lihat kan di grup ada link untuk evaluasi? Yang ini? Yang ini? Ya, silahkan kerjakan ya. Ini. Sudah beres mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Ya, ini habis materi terbitlah ulangan. Persiapan ya untuk ulangan di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih sekali telah menemani Ibu selama ini. Dan terima kasih juga atas keaktifan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.